Kita umumnya mempunyai cita-cita, keinginan, atau impian akan jadi apa kita di hari depan. Kalau kita sedang menghadapi masalah, kita juga berpikir bagaimana jalan-jalan yang sudah kita lewati dan jalan apa yang harus kita tempuh ke depan. Amsal 16 ayat yang ke-9 menyatakan suatu kebenaran mengenai apa yang dilakukan manusia dan apa yang dilakukan Tuhan. Manusia berencana, tapi Tuhanlah yang menentukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, awal tahun 2020 kita semua pasti punya berbagai rencana. Namun ternyata dalam perjalanannya kita menghadapi situasi pandemi yang menerjang semua orang di berbagai negara dalam jangka waktu yang begitu lama, sampai 1 tahun ini, saudara. Keadaan ini di luar dari rencana kita, dan nyatalah di sini bahwa benar kita hanya bisa merencanakan, namun yang menentukan semuanya adalah Tuhan. Segala kuasa ada di tangan Tuhan. Dialah yang berdaulat atas langit dan bumi ini. Dia yang berdaulat atas hidup kita. Implikasi dari kebenaran ayat ini bagi kita adalah, yang pertama, tetaplah membuat rencana. Meskipun Tuhan yang menentukan, kita tidak boleh berdiam saja, tidak membuat perencanaan apapun. Dalam hidup ini, kita harus aktif, saudara. Ada bagian yang perlu kita lakukan, dan Tuhan mau agar kita memakai pikiran kita. Yang kedua, saudara, libatkanlah Tuhan dalam perencanaan. Karena Tuhan yang menentukan, maka kita perlu berdoa dan meminta Tuhan untuk menolong kita, memberikan hikmat dan pengertian, supaya kita dapat mengerti akan kehendak Tuhan. Dan walaupun kita tidak mengerti sepenuhnya, kita tetap melangkah dalam koridor firman Tuhan. Yang ketiga, serahkanlah rencana kita kepada Tuhan. Setelah membuat rencana, serahkanlah itu kepada Tuhan. Tunduklah pada pimpinan Tuhan, dan ikutilah setiap kegerakan dari Tuhan dalam hidup kita. Yang keempat, saudara, bersiaplah terhadap perubahan. Rencana kita belum tentu adalah rencana Tuhan. Walaupun kita sudah berdoa dan melibatkan Tuhan dalam perencanaan, terkadang kita tidak dapat memahami dengan detail mengenai kehendak Tuhan karena keterbatasan kita, sehingga rencana kita tidak sempurna seperti yang dikehendaki Tuhan. Maka dari itu, saudara, siapkan hati terhadap perubahan yang mungkin dapat terjadi. Tuhan dapat mengintervensi dengan maksud agar kita tidak melenceng dari rencananya. Yang kelima, saudara, jangan takut dengan berbagai situasi ketidakpastian. Terkadang ada keadaan yang tidak menentu, masalah atau tantangan yang menghadang rencana kita. Tapi jangan takut terhadap berbagai hal itu, karena kita ada dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Yang keenam, saudara, andalkan Tuhan dalam segalanya. Kekuatan kita tidaklah seberapa, walaupun mungkin kita pandai dan hebat secara manusia. Namun semuanya itu tidaklah berarti tanpa pertolongan Tuhan. Kita bisa mencapai rencana Tuhan, asalkan kita mengandalkan Tuhan selalu dalam hidup kita. Yang ketujuh, saudara, berserah pada kehendaknya. Berserah bukan berarti menyerah, saudara, tapi berserah berarti bahwa kita menerima setiap kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kehendak Tuhan pasti yang terbaik. Rencana Tuhan pasti yang terindah. Maka dari itu, saudara, berserah merupakan hal yang penting agar kita mengalami keindahan dalam rencana Tuhan.